Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algadala Septia dengan NIM 452000238 dari program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis keliling saya, yaitu Oreo Cheesecake Banoffee. Oke, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Di era digital saat ini, tentu sangatlah mudah untuk mencari berbagai macam hal yang sedang diminati masyarakat. Salah satunya adalah dessert box. Dessert box saat ini sedang hits di kalangan pecinta manis. Seperti namanya, dessert box merupakan penutup makanan cake yang ada di dalam kotak bening. Berbeda dengan dessert lainnya yang disajikan dengan piring, dessert box bisa langsung dimakan di tempatnya. Dan ada tujuan saya membuat bisnis planning ini. Yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausahaan untuk membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Dan ada juga visi dan misi. Untuk visi yaitu menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat. Dan untuk misi, yang pertama, memberikan cipta rasa yang terbaik. Kedua, memberikan pelayanan yang terbaik. Apa sih Oreo Cheesecake Banoffee itu? Sebelumnya, Oreo Cheesecake Banoffee itu perpaduan antara dessert Oreo Cheesecake dan Banoffee. Untuk pengertian Oreo Cheesecake adalah bolu coklat dan Oreo yang dilapisi cream cheese dan coklat yang dilelehkan. Kemudian ditaburi coklat parut dan Oreo. Dan untuk Banoffee yaitu pie yang terbuat dari biskuit, karamel, whipped cream, pisang, dan bubuk coklat. Dan di sini ada rencana keuangan dalam perkiraan pendapat. Yang pertama ada modal usaha. Biaya variabel ditambah biaya tetap. Lalu, biaya bahan baku dikali 30 hari ditambah biaya tetap. Lalu, 250.000 dikali 30 hari ditambah 4 juta. Lalu, 7.500.000 ditambah 4 juta sama dengan 11.500.000. Dan yang kedua, ada hasil penjualan per bulan. 50 box kali 15.000 dikali 30.000. 30 hari sama dengan 22.500.000. Dan yang ketiga ada laba. Hasil penjualan dikurangi modal awal. Lalu 22.500.000 dikurangi 11.500.000 sama dengan 11 juta. Dan juga ada rencana keuangan dalam rincian perkiraan pengeluaran per hari. Ada bahan baku yaitu 4 pak keju seharga 88.000, 3 bungkus Oreo 36.000, coklat 30.000, susu cair 14.000, susu kental manis 12.000, tepung maizena 15.000, buah atau topping 20.000, 50 box plastik 35.000, dan semuanya berjumlah 250.000. Lalu ada peralatan. Yang pertama kompor gas seharga 450.000, etalase 1.500.000, panci dan alat masak 150.000, 3 buah toples 30.000, spanduk 45.000, dan semuanya berjumlah 2.175.000. Dan ada juga strategi pemasarannya. Yang pertama, strategi produk. Keunggulan Oreo Cheesecake dan Banoffee yang saya buat dibanding dengan produk serupa yang dijual oleh pesaing adalah terjaminnya penggunaan bahan-bahan yang fresh. Dan yang kedua, strategi harga. Produk ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 15.000 per box.
Ketiga, strategi promosi. Strategi untuk mempromosikan produk ini adalah secara online melalui media sosial dan menawarkan produk secara langsung ke orang-orang terdekat. Dan yang keempat, ada target pasar. Secara umum, target pasar dari produk ini adalah semua kalangan, tetapi lebih terfokus ke mahasiswa, pekerja, dan wisatawan. Yang kelima, ada media internet. Promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui Instagram, Facebook, Twitter, blog, TikTok, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Dan yang keenam, ada pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambah rasa seperti rasa red velvet dengan harga yang terjangkau, yang memberikan nilai lebih di mata konsumen. Sehingga pengembangan produk semakin baik dan tingkat ciri khas produk saya pun setiap harinya kian dikenal. Dan yang terakhir adalah melakukan promosi tambahan untuk menarik minat konsumen agar memberi produk yang saya tawarkan mempunyai cara-cara tertentu seperti potongan harga dengan minimal pembelian tertentu dengan memposting produk saya di media sosial. Dan ada cara saya membuat Oreo cheesecake banoffee. Yang pertama, campurkan semua bahan-bahan di atas kecuali tepung maizena dan buah. Lalu rebus dan didihkan di atas api kecil sambil adonan terus diaduk-aduk. Kedua, ketika adonan menjelang mendidih, segera masukkan tepung maizena secara bertahap sambil terus diadukkan dengan cepat. Ketiga, apabila adonan sudah mulai terlihat mengental dan ada letupan-letupan, segera matikan api dan diamkan adonan hingga dingin. Dan yang keempat, setelah adonan dingin atau uapnya hilang, masukkan ke dalam box bening dan buat seperti lapisan yang berselang antara adonan cheese dengan bubuk biskuit Oreo atau bahannya lain dan bisa disesuaikan dengan selera. Dan yang terakhir, taburkan topping dengan parutan keju atau buah-buahan sesuai selera. Kemudian, masukkan ke dalam lemari es, tetapi bukan dimasukkan ke freezer sampai adonan dingin. Dan ada analisis persaingannya, yaitu terdapat banyak pesaing yang menjual produk sejenis ini. Oleh karena itu, berbagai macam inovasi akan terus dilakukan terhadap produk ini. Salah satunya adalah dengan menambahkan topping buah seperti stroberi dan anggur agar menambah cita rasa asam manis yang segar. Dan juga ada evaluasi resikonya, yaitu produk makanan ini tidak dapat bertahan lama, maksimal hanya 3 hari di dalam lemari es. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Menurut saya, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang, karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Saya sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tetapi saya akan terus berjuang untuk menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.